Ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan, dan kemudian pada hari ini kinerja data yang kita miliki di bidang kesehatan, sampai dengan hari ini spesimen yang kita periksa adalah 182.818 spesimen. Termasuk di dalamnya adalah ada 928 spesimen yang sudah kita periksa dengan tes cepat molekuler TCM. Kemudian ini berasal dari 135.725 orang yang kita periksa. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang. Ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan PCR sebanyak 227 orang. Sementara hasil negatif pada 118.701 orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kasusnya, maka konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan hari ini adalah 529 orang, sehingga menjadi 17.025 orang. Sementara yang sembuh meningkat 108 orang, sehingga menjadi totalnya adalah 3.911 orang. Yang meninggal 13 orang, sehingga total menjadi 1.089 orang. Kasus ODP ada 269.449 orang dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan. Kemudian kasus PDP ada 35.069 orang. 386 kabupaten kota terdampak di seluruh provinsi di kita. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru. Artinya, cara untuk kemudian mengurangi, menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru. Yang mengimplementasikan, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Kalau ini kita lakukan bersama, maka tidak ada satupun yang ingin bergerombol, tidak ada satupun yang ingin berkumpul dalam satu tempat. Oleh karena itu, hanya ini yang bisa kita lakukan. Semuanya bisa berperan, siapapun bisa berperan, tetapi mari pola hidup yang baru harus kita edukasikan. Kami sangat berharap peran keluarga sebagai basis masyarakat terkecil yang bisa melakukan edukasi dengan terus-menerus kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, yang nantinya secara bertahap akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di lingkungan masyarakat kita. Saudara-saudara, kami yakin, kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini. Kita mampu untuk berdisiplin dan kita mampu untuk konsisten menjalankan norma hidup yang baru, yang mengedepankan protokol kesehatan tanpa terkecuali. Waduh, coba ini nih, parah nih itu, diam dah. Hei bang, mana nih bang, kabar orderan lo, aman? Gimana lah, udah bingung gua. Udah 3 hari minim order. Lu sendiri gimana? Oke gila bang, rasa di goa gua. Kagak ada yang order. Bisa makan 3 kali sehari aja udah sujud syukur gua. Nggak ada bantuan gitu beras atau apa-apa dari mana-mana. Katanya sih bakal dikasih bang, tapi dia tahu sendiri lah ya pemerintah. Katanya mau ngasih paling rakyat miskin kayak kita cuma dikasih omongan palsu doang. Kenyang makan omongan palsu. Gua udah bingung mau nyari duit dari mana lagi. Cicilan motor belum kelar, ini ada PSBB lagi. Emang kapan sih PSBB selesai? Wah, kagak tahu dah nih bang. Gue juga bingung nih kan. Masa anak bini gue pengen dikasih makan batu, udah kagak duit lagi gue habisnya. Tahu deh nih, sampai kapan PSBB? Sampai kita mati kelaparan kali ya. Enak lo bisa makan batu, anak gua makan angin yang ada. Waduh. Awas bang,
Jadi avatar lagi ntar. Ngomong, kagak ada yang mau order ojol food bang. Nih Phil, nggak ada. Dari pagi sampai sore nggak ada. Soalnya gue denger bang nih, katanya sih ada bang orang-orang nih yang di order ojol food ya kan. Pas udah diantar, taunya makanannya malah buat drivernya bang. Wah kan, bahaya bener ya. Gue denger sih gitu. Lah, baik bener. Butuh banget nih orang-orang kayak gitu. Apalagi kayak krisis kayak gini lagi kan, butuh makanan, butuh apa-apa. Nah iya bang, bahaya bener ya. Gue sih juga mau ya dapat orderan dari orang kayak gitu. Paham bener dia apa yang kita perluin. Pengen banget gue atau orang kayak gitu tuh. Ya udahlah, semoga sering-sering aja kita ketemu orang-orang kayak gitu. Iya bang, semoga banyak ya orang-orang kayak gitu biar bisa bantu-bantu orang-orang kayak gitu. Kopi bang. Misi Bu, maaf Bu, boleh minta sedikit gak Bu buat makan? Oh iya Ibu, ini ada sedikit rezeki buat Ibu. Makasih banyak ya Bu. Setelah pandemi corona ini makin susah tuh Bu dapat penghasilan. Gak ada yang keluar rumah soalnya. Iya Bu, harus tetap semangat. Yang penting Ibu dan keluarga itu sehat, karena ini penyakitnya juga berbahaya banget. Iya sih Bu, tapi kalau misal nggak ada pemasukan kan mati kelaparan juga Bu. Iya Bu, memang benar banget itu. Makanya kita tuh harus sama-sama berjuang biar Indonesia tuh cepat pulih dari corona. Oh iya Bu, terus Ibu gimana Bu? Saya dengar kan banyak pekerjaan di PHK Bu. Kalau saya kan tukang sapu ya Bu, kerjaan saya bersih-bersih, jadi ya saya tetap bekerja. Toh juga saya digajinya sama pemerintah. Oh gitu Bu, syukur ya Bu, Ibu masih bisa kerja. Iya Bu, oh iya, kalau misalnya Ibu yang membutuhkan banget, Ibu tuh bisa ikut program dana bantuan dari pemerintah gitu Bu, setahu saya. Oh bener tuh Bu, gimana caranya ya Bu? Nah, caranya tuh gampang banget Bu. Ibu punya HP kan? Ini. Jadi, Ibu tuh masuk ke website ini, habis itu Ibu daftar, isi semua data diri Ibu, alamat segala macam. Nanti setelah Ibu udah terdaftar, Ibu udah bisa ikut program bantuan dana pemerintah selama masa pandemi ini Bu. Makasih banyak ya Bu, semoga saya bisa terima bantuan ini. Iya Bu, sama-sama. Semoga informasi dari saya ini berguna ya Bu. Yaudah, saya lanjut bekerja dulu ya Bu. Aduh, pangan hari ini sepi banget ya. Orderan ojek online juga cuma sedikit. Hah? Tagihan udah keluar. Duh, belum bayar gaji anak-anak gue lagi. Pendapatan bulan ini menurun banget. Kok segini doang mah gak cukup buat bayar gaji anak-anak. Padahal gajinya aja udah dipotong setengah. Ya karena lagi Ramadan dan Corona sih, jadi Bu, hari ini saya bersyukur banget Bu, masih ada yang mau manggil saya. Sebulan kemarin tuh ya Bu, udah nggak ada sama sekali Bu yang manggil saya. Ya emang sih masa PSBB ini orang udah takut, ya penyebaran penyakitnya udah serem banget ya Bu ya. Cuma ya bagaimana, pekerja kayak saya ini nih Bu, sedih sekali Bu kalau misalkan nggak ada yang manggil. Ya udah, mau dapat duit dari mana Ibu? Saya
saya teh udah susah banget kalau makan. Ini suami saya cuma tukang ojek online, dan kalau saat masa PSBB ini ya udah, mana orderannya makin sedikit, saya udah nggak ada yang manggil. Sedih banget Bu, saya sampai kelaparan Bu. Ya masih bisa ngutang sih Bu di warung-warung gitu ya Bu, tapi kadang tuh warung udah kagak mau diutangin Bu, saking saya sering ngutangnya. Terus saya sedih banget Bu, kemarin nih saya bersyukur banget Ibu masih memanggil saya. Kayaknya tuh udah susah banget Bu, masa-masa ini tuh Bu berat bagi saya Bu. Ya walaupun suami saya kerja jadi ojek online aja, karena penghasilannya udah sedikit, ya udah cuma cukup buat bayar listrik. Kalau makan ya dari penghasilan saya aja Bu. Saya teh udah nggak tahu deh Bu lah, saya udah pasrah aja. Kadang kalau misalkan kelaparan banget nih, ya udah, saya untung masih ada kebun kampung tuh ya Bu di belakang, udah saya metik aja itu, saya metik singkong. Yang penting mah alhamdulillah Bu, saya masih bisa makan. Tapi kadang saya sedih Bu, anak saya tuh masih kecil Bu, jadi kayak kalau misalkan lapar tuh, aduh saya nggak tega banget sih Bu. Cuma ya mau bagaimana lagi Bu, ya emang rezeki gitu, udah seret banget ini Bu. Padahal tuh ya Bu, sebelum corona ini ya, saya tuh nggak pernah Bu sampai sesusah ini. Suami saya tuh alhamdulillah masih bisa mencukupi, saya masih bisa senang, masih bisa jalan-jalan. Sekarang mah Bu, ya ampun, emang corona ini ya Bu membawa kesedihan banget tuh Bu bagi keluarga saya. Banyak sih Bu, tetangga saya juga udah pada susah banget Bu di kampung, keluarga saya semuanya. Saya mah harapannya cuma semoga corona ini bisa cepat selesai aja Bu. Akhirnya waktu istirahat. Ya ampun, ada pasien baru lagi. Coba deh kita lihat pasien baru yang sampai sekarang. Ya ampun, udah segini banyak. Aduh, kalau gini terus, kapan pandeminya bakal berakhir? Ngeliat makin banyak pasien anak-anak kayak gini, jadi keinget Bu Ida tadi deh. Anaknya batuk-batuk terus. Aduh, kasihan banget. Kasihan banget kalau anak sama ibu kayak begini. Anaknya yang sakit, ibunya juga pasti gak bisa tidur. Tapi aku yakin sih sama sistem imunitas anak-anak, anaknya Ibu Ida pasti bakal cepat sembuh. Aku jadi khawatir sama semua keluarga di luar sana. Gimana ya kalau misalnya mereka gak bisa mencukupi kebutuhannya di masa-masa kayak gini? Apalagi sekarang udah diberlakuin masa PSBB kan? Ya ampun, jadi kepikiran banyak hal gini. Kalau dipikir-pikir juga, istirahat sejenak kayak gini aja udah berharga banget ya. Aku bisa mati kelelahan kalau gini terus. Ya ampun, gak boleh ngomong gitu. Ini kan udah tugas aku. Aku itu kan sebagai tenaga kesehatan. Paling enggak, ini hal yang bisa aku bantu dan lakuin. Aku harus semangat. Bisa yuk. Halo, Dian, apa kabar lu? Kangen gak sama teman-teman kita yang ada di Jogja? Mereka lagi ke Jakarta loh. Nih mumpung lagi PJJ kan nih, rasanya sumpah kayak libur. Mau gak kalau ke tongkrongan aja? Iya, ke warung Abnormal. Nih gue lagi OTW nih, kalau misalkan lo mau dijemput, bilang aja ya. Biar gue ke tempat lo nih sekarang. Astaga Tale, kita ini kuliah PJJ supaya nggak menyebarkan virus ke orang-orang yang sehat. Bisa jadi kalaupun kau kelihatannya sehat, kau bawa virus loh di tubuhmu itu. Kalau kau sayang sama keluargamu, teman-temanmu, bahkan bangsa sama negara ini, harusnya kau sekarang diam di rumah. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi korban yang bertambah. Kalau nggak ada korban yang bertambah, bisa bebas kita dari social distancing ini. Ya kalau udah bebas, sejahtera lah. Uang jajan juga sejahtera. Roda perputaran ekonomi juga sejahtera. Ya pokoknya kita cepat bebas dari keadaan kayak gini. Dan kembali normal. Emang kau gak mau cepat normal?
Kau gimana sih? Kau padahal mahasiswa, masa kau nggak ngerti? Ya, mau sih. Yaudah deh, Yan, maaf ya. Yaudah nih, sekarang gue puter balik aja. Pulang ke rumah. Yaudah deh, Yan. Makasih ya. Ya iyalah, jelas. Sekarang pulang kau ke rumahmu, cuci tanganmu bersih, mandi kau yang bersih, biar nggak kau bawa virus dari luar itu. Oke? Lo, gak nyangka deh, COVID-19 dampaknya bisa separah ini. Iya ya, sampai hampir bikin seluruh dunia lumpuh. Iya, penyebarannya cepet banget. COVID-19 itu sama nggak sih kayak SARS dan MERS? Sebenarnya, COVID-19, SARS, dan MERS itu disebabkan oleh kelompok virus yang sama, yaitu virus corona. Tapi ketiganya itu berbeda. Kalau COVID-19 disebabkannya oleh virus corona yang diberi nama SARS-CoV-2, SARS disebabkan oleh virus corona yang diberi nama SARS-CoV, dan yang terakhir MERS disebabkan oleh virus corona yang diberi nama MERS-CoV. Tapi kenapa kesannya kayak COVID-19 itu lebih berbahaya daripada SARS dan MERS? Padahal kan tingkat kematiannya lebih rendah. Iya betul, memang angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19 lebih rendah dibanding dengan SARS dan MERS. Tapi, berdasarkan penelitian di Universitas Minnesota, virus yang menyebabkan COVID-19 atau yang disebut dengan SARS-CoV-2 mengalami beberapa mutasi sehingga memiliki ikatan pada reseptor manusia yang lebih kuat dibanding dengan virus penyebab SARS atau yang disebut dengan SARS-CoV. Nah, karena hal ini, sebaran kasus COVID-19 itu sangat luas dan menyebabkan kehebohan di seluruh dunia. Oh, begitu. Jadi gimana ya nasib mereka yang masih harus kerja di luar sana? Maksudnya kan mereka keluar aja pasti ngerasa nggak aman dong, karena lagi di tengah pandemi kayak gini. Tapi mereka mau nggak mau harus tetap kerja. Dan kalau lagi pandemi kayak gini kan pemasukan lebih kecil. Iya benar banget, banyak loh pihak yang dirugikan gara-gara COVID-19 ini. Pedagang jadi sepi pembeli, pengemudi online juga sepi orderan, dan bahkan di luar sana banyak pegawai yang sampai harus di PHK karena perusahaannya juga udah nggak mampu ngegaji mereka. Kalau kayak gitu, berarti kasihan dong buat mereka yang masih kerja di luar sana karena akan sulit untuk mereka membiayai hidup keluarga mereka. Berarti kalau kayak gini, kita harus membuat gerakan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang masih kerja di luar sana nih. Nah bener tuh, tapi kira-kira dalam bentuk apa dan dikirimnya gimana ya? Untuk tindakan preventif, kita bisa membagikan masker. Oh iya bisa tuh. Terus kayaknya donasi kitabisa.com juga efektif deh. Nanti hasil donasinya bisa kita pakai untuk membeli keperluan medis kayak APD. Juga untuk meringankan beban mereka, kita juga bisa membagikan makanan. Nah kalau gitu, langsung aja yuk bagi tugas. Beneran nih, bakal abang. Nanti ya. Menjadi mahasiswa sekaligus generasi muda, Kita harus peduli terhadap mereka orang-orang di sekitar kita yang terdampak corona.
dalam pandemi ini, Rasa cinta pada bangsa dan negara dapat kita tunjukkan dengan membantu mereka di saat genting ini. Kini saatnya Kita bantu mereka, kita ulurkan tangan kita semua. Karena masalah Indonesia, masalah kita bersama. Hidup mahasiswa. hidup rakyat Indonesia.